Pertandingan yang selesai terlalu cepat. 90 menit dimainkan di Stadion Pakansari. Namun benarkah Indonesia membutuhkan waktu selama itu untuk kehilangan pertandingan? Jawabannya mungkin tidak. Sebelum Indonesia berhasil menemukan ritme permainan dan sebelum strategi John Hartman sempat berkembang, Vietnam sudah lebih dahulu menghantam Garuda dengan 2 pukulan telak. Satu gol datang pada menit ke-6, gol berikutnya menyusul pada menit ke-15. Hanya dalam waktu sekitar 9 menit, suasana stadion berubah. Optimisme yang sebelumnya begitu besar perlahan berganti menjadi kepanikan. Indonesia sebenarnya tidak kalah selama 90 menit. Indonesia seperti kehilangan pertandingan hanya dalam 15 menit pertama. Namun pertanyaannya, bagaimana Vietnam bisa melakukan itu? Apakah 2 gol tersebut hanya terjadi karena kesalahan individu? Atau sebenarnya ada masalah yang lebih besar dalam cara Indonesia memulai pertandingan? The coach is watching close each movement and each line. A different path appears. 5 menit awal yang menipu pada beberapa menit pertama. Pertandingan belum terlihat berada dalam kendali penuh Vietnam. Kedua tim masih membaca permainan. Indonesia mencoba membangun serangan, sementara Vietnam belum langsung mengirim seluruh pemainnya untuk menekan secara liar. Situasi itu membuat Indonesia seperti mendapatkan rasa aman. Namun, rasa aman tersebut ternyata menipu. Vietnam tidak harus menguasai bola dalam waktu lama. Mereka hanya menunggu satu momen ketika bentuk permainan Indonesia mulai terbuka. Begitu bola bisa diarahkan ke depan, Vietnam langsung bermain vertikal. Tidak ada terlalu banyak operan tambahan, tidak ada usaha memperlambat permainan. Mereka mencari duel, bola kedua, dan ruang di belakang garis pertahanan Indonesia. Masalahnya, Indonesia belum benar-benar siap menghadapi pendekatan tersebut. Jarak antar pemain belum rapat. Tekanan kepada pemegang bola juga tidak dilakukan secara bersamaan. Akibatnya, ketika satu pemain Indonesia bergerak maju, ruang di belakangnya mulai terbuka, dan Vietnam hanya membutuhkan satu celah untuk memberikan hukuman pertama. Kesalahan kecil yang membuka semuanya sekitar menit ke-6. Nguyen Hoang Duc mendapatkan kesempatan mengarahkan bola menuju Van Vie. Van Vie kemudian masuk dari sisi pertahanan Indonesia dan melepaskan penyelesaian dari sudut yang cukup sempit. Bola masuk ke gawang Nadeo Argawinata. Vietnam unggul 1-0. Apabila proses gol itu diperhatikan, masalah Indonesia bukan hanya terletak pada penyelesaian akhirnya. Salah dimulai beberapa detik sebelumnya. Indonesia tidak memberikan tekanan yang cukup kuat kepada pengirim bola. Pada saat bersamaan, pergerakan pemain Vietnam menuju area berbahaya tidak diikuti dengan koordinasi yang baik. Satu pemain melihat bola, pemain lain terlambat membaca pelari. Sementara garis pertahanan tidak bergerak dalam satu irama. Dalam pertandingan besar, keterlambatan 1 atau 2 detik mungkin terlihat sepele. Namun melawan tim yang sudah mengetahui kemana mereka harus menyerang, keterlambatan tersebut cukup untuk menciptakan gol. Vietnam tidak membutuhkan peluang berkali-kali. Mereka hanya membutuhkan satu kesalahan posisi, lalu langsung mengubahnya menjadi keunggulan. Respon Indonesia justru membuka bahaya baru. Setelah tertinggal, Indonesia tentu tidak bisa tetap bermain dengan tempo yang sama. Para pemain mulai bergerak lebih agresif, bola lebih cepat diarahkan ke depan, sementara jumlah pemain yang membantu serangan mulai bertambah. Secara mental, respon itu dapat dimengerti. Bermain di kandang, tertinggal cepat, dan didukung puluhan ribu supporter membuat Indonesia ingin segera membalas. Namun disinilah perangkap Vietnam mulai bekerja. Indonesia mencoba mengejar gol sebelum berhasil memulihkan kestabilan permainan. Ketika pemain depan bergerak lebih tinggi, lini tengah ikut terdorong maju. Ketika pemain sisi ikut membantu serangan, area yang mereka tinggalkan tidak selalu mendapatkan perlindungan. Indonesia menyerang dengan emosi.
Vietnam bertahan dengan perhitungan. Semakin Garuda ingin menyamakan kedudukan dengan cepat, semakin besar pula ruang yang tersedia untuk serangan balik Vietnam. Gol pertama seharusnya menjadi alarm agar Indonesia lebih tenang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Gol tersebut membuat permainan Indonesia semakin terburu-buru. Dan 9 menit kemudian, hukuman kedua datang. Garis pertahanan yang tidak bergerak bersama pada menit ke-15, Nguyen Hai Long menerima umpan terobosan dan bergerak bebas menuju pertahanan Indonesia. Ia berhasil melewati garis terakhir, masuk dari area kanan pertahanan Garuda, kemudian menaklukkan Nadeo dengan tendangan terukur ke tiang terdekat. Skor berubah menjadi 2-0. Ini bukan semata-mata masalah pemain yang kalah berlari. Gol tersebut memperlihatkan bahwa garis pertahanan Indonesia tidak bergerak sebagai satu kesatuan. Ketika satu pemain maju, pemain lain harus ikut menyesuaikan posisi. Ketika jebakan offside digunakan, seluruh pemain belakang harus memiliki pemahaman dan waktu gerak yang sama. Namun, hanya satu pemain yang terlambat turun atau terlalu cepat maju sudah cukup untuk merusak semuanya. Hai Long melihat celah itu. Umpan Vietnam juga membacanya. Dalam satu operan, beberapa pemain Indonesia langsung dilewati. Situasi tersebut memperlihatkan perbedaan terbesar pada 15 menit awal. Vietnam bermain dengan keputusan yang sederhana tetapi jelas, sementara Indonesia terlihat memiliki terlalu banyak keraguan. Haruskah pemain menekan? Haruskah garis pertahanan naik? Haruskah mereka mengikuti pelari atau mempertahankan posisi? Ketika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tidak sama, ruang akan muncul. Vietnam menemukannya 2 kali, dan dua-duanya berakhir menjadi gol. Mengapa 2 gol ini mengubah seluruh pertandingan? Tertinggal 1 gol pada awal pertandingan masih memberikan banyak pilihan. Tim masih dapat menjaga struktur, memainkan bola dengan sabar, dan menunggu kesempatan menyamakan skor. Namun tertinggal 2 gol hanya dalam 15 menit menciptakan masalah yang berbeda. Indonesia tidak lagi hanya menghadapi Vietnam. Indonesia juga menghadapi waktu, tekanan supporter, rasa frustasi, dan ketakutan melalui kesalahan berikutnya. Setiap operan yang gagal terasa lebih berat. Setiap serangan yang terputus membuat para pemain harus berlari kembali lebih jauh. Sebaliknya, Vietnam mendapatkan kondisi permainan yang mereka inginkan. Mereka tidak perlu terus mengambil risiko. Mereka dapat menunggu Indonesia maju, mempertahankan bentuk permainan, lalu menyerang ruang yang ditinggalkan. John Hartman mengakui bahwa Indonesia seharusnya lebih siap menghadapi permainan langsung dan duel fisik Vietnam pada 10 hingga 15 menit pertama. Menurutnya, Garuda memberikan gol terlalu mudah sehingga Vietnam kemudian bisa memainkan serangan balik sesuai skenario favorit mereka. Artinya, 2 gol tersebut bukan hanya mengubah angka di papan skor, 2 gol itu mengubah seluruh bentuk pertandingan. Masalah utamanya bukan sekadar pertahanan. Sangat mudah menunjuk pemain belakang atau penjaga gawang sebagai penyebab kekalahan. Namun, perlindungan pertahanan setelah mulai dari pemain yang berada di depannya. Ketika tekanan pertama gagal, pemain tengah harus menutup jalur operan. Ketika lini tengah dilewati, pemain belakang harus memutuskan apakah akan maju atau mundur. Semua keputusan tersebut harus dilakukan dalam waktu sangat singkat. Pada 15 menit pertama, rantai perlindungan Indonesia tidak berjalan sempurna. Tekanan dari depan tidak cukup mengganggu Vietnam. Area tengah tidak selalu mampu mengamankan bola kedua, sementara pemain bola belakang harus menghadapi operan langsung ketika posisi mereka belum siap. Karena itulah 2 gol tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada satu nama. Ini adalah kegagalan kolektif dalam membaca awal pertandingan. Vietnam datang dengan cara untuk menguji fisik, konsentrasi, dan koordinasi Indonesia sejak menit pertama. Garuda terlambat menyadarinya. Pelajaran dari 15 menit yang mahal, kekalahan 0-3 memang tercatat setelah peluit panjang dibunyikan. Namun akar kekalahan itu sudah terlihat jauh lebih awal. Gol pertama membuat Indonesia kehilangan ketenangan. Responnya terburu-buru membuka ruang yang lebih besar.
Gol kedua kemudian membuat Vietnam memiliki kendali penuh atas skenario pertandingan. Hanya dalam 15 menit, Indonesia kehilangan skor, struktur, dan momentum sekaligus. Inilah pelajaran paling penting dari pertandingan tersebut. Menghadapi tim seperti Vietnam, konsentrasi tidak boleh baru muncul setelah kebobolan. Organisasi tidak boleh baru dirapikan ketika lawan sudah unggul. Dan keberanian menyerang harus selalu disertai perlindungan ketika bola hilang. Karena dalam sepak bola, sebuah pertandingan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang bermain lebih baik selama 90 menit. Terkadang pertandingan ditentukan oleh siapa yang paling siap menghadapi 15 menit pertama. Dan malam itu, Vietnam datang dalam kondisi siap. Sementara Indonesia baru mencoba memahami pertandingan ketika semuanya sudah terlambat. Battle starts within before the whistle sounds. With discipline and trust we will defeat.